Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Aditya Putra, NIM 220872279, ingin mempresentasikan tentang menganalisa feedback dan pembelajarannya, serta perbedaan individu dan setiap belajar. Ya, materi pertama kita masuk ke klarifikasi feedback. Klarifikasi feedback terdiri dari 4 komponen, yaitu feedback positif, feedback negatif, feedback netral, dan feedback eksternal. Pada feedback positif ini dapat kita artikan yaitu hasil yang menunjukkan komunikasi memberikan persetujuan atau mau mengikuti umpan yang disuruh oleh pelakunya sendiri. Sedangkan pada feedback negatif yaitu kebalikan dari feedback positif ini sendiri, yang dimana komunikasi akan merespon dengan pernyataan yang tidak setuju, bahkan bisa acuh, atau malah bersikap tidak menyukai apa yang disampaikan kepadanya. Selanjutnya yaitu feedback netral. Feedback netral ini yaitu feedback yang sifatnya netral. Umpan balik ini berada di tengah-tengah alias tidak jelas arahnya ke negatif atau positif. Ya, bisa disimpulkan feedback netral ini adalah pertengahan seperti itu. Selanjutnya, feedback eksternal. Ketika umpan balik disampaikan oleh komunikan atau disampaikan dengan umpan balik yang umum terjadi, umpan baliknya dalam bentuk positif atau bahkan negatif. Selanjutnya ada fungsi feedback ekstrinsik pada fase 1, yaitu feedback atau umpan balik yang bersifat motivasi, yaitu penguatan yang membuat siswa tetap melanjutkan hal yang mereka kerjakan. Pada yang pada feedback yang umpan balik yang bersifat motivasi ini dapat kita artikan yaitu umpan balik yang bersifat motivasi dapat dibagi menjadi 3 bentuk umpan balik maupun umpan balik negatif. Umpan balik positif ialah menguatkan umpan balik negatif jika diberikan secara salah adalah sebuah hukuman. Selanjutnya pada fase kedua terdapat feedback atau umpan balik yang informatif. Pada feedback ini, motorik dalam motorik kemampuan seseorang, pembimbing dalam mengaplikasikan feedback atau timbal balik mengembangkan motorik untuk anak mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang keterampilan menguasai satu gerakan motorik. Yang ketiga yaitu ada feedback umpan balik yang bersifat membangun. Selanjutnya ada feedback program, yaitu yang pertama pada feedback program ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama mendorong peningkatan upaya motivasi atau keterlibatan untuk mengurangi perbedaan antara capaian ini yang ditujuan yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya memberi informasi tentang strategi alternatif untuk memahami materi yang telah dipelajari. Dan selanjutnya mengonfirmasi siswa bahwa mereka benar atau salah, atau seberapa jauh mereka telah memahami pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya yang D, menjadi panduan bagi siswa tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian pembelajaran. Selanjutnya E, memberikan arahan terkait rekonstruksi pemahaman. Yang F, memberikan umpan balik akan kekuatan yang kelebihan yang dimiliki siswa terkait dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada yaitu perbedaan antara ability. Yang pertama, pengaruh usia terhadap keterampilan. 1. Keterampilan mental seperti analisa, membuat keputusan, menghitung, dan menghafal. Yang kedua, keterampilan fisik seperti keterampilan yang berhubungan dengan anggota tubuh dan pekerjaan. Yang ketiga, keterampilan sosial seperti dapat mempengaruhi orang lain, berpidato, dan menawarkan barang, dan lain-lain. Selanjutnya, inteligasi dan penanaman motorik. David Wessler mendefinisikan inteligasi sebagai suatu kemampuan yang digunakan oleh individu untuk bertindak dengan terarah, berpikir dengan cara yang rasional, serta menghadapi lingkungan dengan efektif. Selanjutnya yaitu kegiatan aspek fisik. Kegiatan fisik berarti cara yang dapat, yaitu tenaga yang kurang dapat kesehatan yang baik. Sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan.
Pada aspek fisik ini, tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang di mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seseorang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.